Saking lama nih Kari nggak nongol-nongol nih. Wah, ini benar-benar teka-teki duniawi namanya ya. Hero yang udah diperlihatkan oleh Onyx. Pusing kita jadi buat kalian semua pendukung dari Onyx, pendukung dari Rebellion, langsung banjir kolom komen kita dengan dukungan-dukungan yang bisa kalian berikan. Dan jangan lupa seperti biasa mengawali musim, jangan lupa emot tepuk tangannya dong. Emot tepuk tangannya langsung rame di kolom komen sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim dan juga seluruh jajaran yang ada di MPL ID Season 9. Dan sapu bersih komentar-komentar negatif dengan komentar yang positif karena kita bertiga trio rantau akan menemani kalian di game pertama Best of 3 Series. Yang luar biasa adalah Boots pakai Kufra. Oke, High Loss dulu udah pernah digunakan ya. Untuk berada di XP Lane, ada tank yang digunakan dan sekarang ada Kufra, Bude. Ini apa lagi namun Val udah mendapatkan sebuah gangguan yang dilakukan. Ya ini Kiboy bakal jalan-jalan rotasi ngegangguin terus-terusan dimanapun berada. Romer, Kiboy dan di area atas ini biru mulai tersiksa-siksa harus menggunakan flickernya untuk kabur. Waduh, Natalianya tapi Kiboy kali ini masih dalam rumputan. Valnya mencoba untuk masuk ke bagian dalam tapi ada cewek juga. Dengan dua orang seperti ini akankah mereka bisa mendapatkan Val dan juga first bloodnya tapi gagal masih Bude. Ya masih bisa kabur karena flicker masih ada tapi beberapa detik kemudian ini udah jadi jawaban untuk Onyx Esports. Kita ngepres lagi udah nggak ada dan tengok Kiboy maju ke area depan eksekutifnya belum digunakan karena damage masih terlalu kurang. Birul begitu low, begitu pula dengan Kiboy. Follow up datang dari kedua tim sama-sama saling bisa mundur tapi cewek tak terhentikan untuk ngegrogotin dari gold shield yang ada di area top lane. Mendapatkan sedikit space dia ya untuk bisa mendapatkan shield turret tersebut. Namun Swallow di bagian tengah belum beranjak kemana-mana beserta dengan ada Lilia. Di bawah, Boots memberikan sebuah aksi dengan bouncing ball aja itu mengcounter bagaimana dash yang dilakukan oleh Pakito loh. Yes, jadi otomatis dia bisa ya untuk menang, at least nahan dari sisi landing phase-nya. Oke. Ini mau kemana Sirvanland? Udah ada Tonros, dia pun pergi ke arah belakang. Namun dengan adanya Tempest of Blade tapi enggak kena ke arah siapapun dan pergi lagi dari area tersebut. Ya memilih untuk mundur karena sama-sama nggak bisa mengoptimalkan resource skill yang ada di area top lane. Ketika hal yang mereka lakukan nggak bisa dilanjutin, lebih baik untuk mundur nge-set up ulang menunggu timing yang lebih baik lagi. Karena sekarang tim Onyx belum melepaskan di area top lane-nya, Biru dalam bahaya, udah nggak punya flicker. Dan akhirnya first blood jatuh ke tangan tim Onyx Esports. Wow. Execute yang manis banget. Itu kerjasama yang sangat-sangat baik ya. Tadi ada Kari, ada lalu dengan adanya Natalia juga mengganggu. Sans juga bahkan ke atas, ke gold. Speedy like wheel-nya tadi masuk semua phantom step-nya juga. Ada garukan Natalianya juga boleh. Oke, first blood pun udah didapat dan sekarang turtle-nya siapakah yang akan mencolek terlebih dahulu? Belum ada. Oh, ternyata Rebellion Zion. Mereka harus mengejar sih ketertinggalan dari segi atasnya yang udah digrogotin habis. Dan untuk objektif yang pertama, Rebellion Zion digangguin Tyrant Trace mengunci pergerakannya. Dan dari Turtle didapatkan oleh tim Onyx Esports dilanjutkan di area belakang. Nggak bisa. Dan Boots menjadi korban karena ada Swallow yang bebas dari area belakang. Wow, barusan hampir aja ada Phantom Execution. Namun sekarang ada sebuah aksi balasan yang dilakukan. Dan hilang sudah linknya. Diculik seadanya di dalam area defense dia sendiri. Terlalu berani kayaknya dari Rebellion Zion tadi masuk ke area Turtle dan Boots. Tyrant Rage-nya ngehentiin semua. Ya dan bahkan dengan hilangnya tadi Link, temponya langsung pelan pasti. Iya. Ada Link harus main tempo cepat, tapi sekarang dari Onyx mereka punya Natalia, mereka bisa ngegrogotin langsung masuk ke creeps dari Rebellion Zion. Dan Purple Buff sesaat lagi pastinya akan menjadi daerah tujuan utama dari pemain Onyx Esports karena sekarang di bagian atas ceweknya sakit ya. Sakit loh. Itu ada gear-gear dilemparin kayak begitu. Bukan main damage-nya, namun di bagian tengah Sans akankah langsung ditabrak dengan chase pad yang dimiliki oleh Aldous. Tapi tidak, karena Aldous-nya akan pergi ke bagian atas. Hanya saja untuk kali ini Val mendapatkan gangguan yang dilakukan oleh Kiboy. Kiboy masih belum ketahuan pergerakannya. Purple Buff belum tahu menjadi milik dari siapa. Udah mulai berkutat di area mid lane dari Rebellion Zion, berfokus untuk melindungi pastinya dari Purple Buff. Mereka keras membutuhkan hal itu. Tapi Onyx Esports nggak bermain terlalu agresif pula. Mereka santai dan farming terus sampai tajir dari
keduanya. Wah, tapi sebelumnya Pulung mau bilang makasih dulu nih ya, karena kolom komen kita dibanjirin dengan emot tepuk tangan nih, woi. Mantap kali, terima kasih sana saudara dan dimanapun kalian berada, Paten Bara. Dan kini kita akan langsung lanjut lagi menuju ke pertandingannya, dan Birul langsung terkena efek dari Phantom Slam yang begitu menyakitkan. Speedy Lagui langsung diaktifkan, begitu aja Birul sudah tweet terakhir. Masih bisa didapatkan oleh San karena Sannya menjegal di bagian belakang. Tersandwich sudah, sementara rotasi dari Rebellion Zone ke area bottom lane, Soulblade menutup ke area bawah. Tyrant Race masih bisa bertahan, tapi tidak terlalu besar. Combo dari Fearless, Tyrant dan juga Val di area bottom lane, sehingga terjadi pertukaran di antara kedua tim ini. Perbedaannya adalah Birul ditahan terus-terusan untuk farmingnya, ngedapetin stacknya, dihentiin dari awal sampai akhir. Sementara dari tim Onyx, mereka kehilangan turret dan Boots mungkin bukan menjadi masalah karena dia nggak butuhin stack, dia masih bisa santai aja. Dan satu lagi tadi, Apa tuh? dari Boots ya, dia nahannya lama banget itu. Lama Om, Tyrant Rage-nya masih sempat keluar lagi nih, masih bisa-bisa memberikan perlawanan seperti itu. Hanya saja sekarang Natalianya Kiboy yang mau pergi ke arah mana, ditumbuk tapi nggak kena satu terakhir. Hilang sudah akhirnya Kiboy. Karena udah ada satu tumpukan dari Tyrant yang masuk ke hulu hati yang paling dalam. Sesak napas tadi Natalianya. Namun untuk kali ini Phantom Execution, Tyrant masih bisa selamat, ada pergerakan dilakukan. Mau pergi ke arah manapun langsung dikejar habis-habisan karena ada boost juga yang membalas keadaan. Terpanis, yang tadinya mereka lumayan cuan bisa ngepanis Kiboy, tapi dibalas lagi oleh Onyx. Respon yang sangat cepat dari Onyx, gak mau untuk rugi menukarkan segala yang mereka miliki. Tapi kita punya fun fact, cewek adalah pemegang hero pool terbanyak di MPL Indonesia Season 8 dengan total 24 hero. Yes, dan itu dimainkan di gold lane. Di gold lane. Di gold lane, dan bahkan gold lane-nya dari cewek sendiri dominasi banget. Menang atas Birul, dapetin turret, bahkan nge-pressure terus-terusan siapapun yang ke dia. Dan sekarang cewek kembali saat dia masuk ke MPL dengan marksman yang lagi dikejar dengan Tempest Oblate, diseruduk pula oleh Birul dengan Chase Pit. Geprekan terakhir menumbangkan cewek di area top lane-nya, tapi di area mid lane tengok Kiboy menjadi korban ada pertukaran, tapi Dairen sendirian menahan 3 member dari tim Onyx Esports, buying time tapi tebluk-tebluk dan Tyrant Race semuanya di pop up menyusul Rebellion Zion di area mid lane. Fearless nggak bisa jadi laki, dia harus mundur karena posisi dari Rebellion Zion udah terlalu susah. Waduh, pancernya kena tapi Tonrosnya miss. Andai tadi kena, ada damage yang dihasilkan yang sangat besar sekali tadi sebelumnya. Pakito itu juga miss Tonrosnya, namun pertempuran sepertinya masih terus berlanjut karena Valnya terlalu maju, terlalu berani, dan inilah hasilnya. Membuat dirinya pun harus menghilang, Bude. Oh. Sementara dari keduanya, Om, Yes, dari item build-nya Molten Essence untuk boots-nya dan Antivirus untuk second itemnya. Jadi sangat respect terhadap physical damage yang bisa dilakukan oleh Fearless bersama dengan Birul. Tapi so far kalau kita melihat dari Onyx Esports, mereka hanya menunggu dulu. Ada Link yang nggak bisa berbuat apapun juga. Mau split salah, gak split juga, ini pasti dimakan dengan permainan dari Onyx Esports. Dan satu lagi, buat dapetin cewek, butuh 3 source skill, 3 ultimate. Buat cewek doang ya. Ada Chest Fate, Tempest of Blade, ada juga Heart Guard yang dipakai dengan Angela. Oke. Dan sepertinya Turtle nggak bakal ada kontes. Dairen pun hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Sementara untuk Link fokus untuk mendapatkan purple buff karena itulah objektif utama dirinya. ya 3 objektif diamankan oleh tim Onyx Esports karena tanpa ada ganggu Rebellion, network mereka semakin naik nih. Sulit banget untuk Rebellion Zion mengkontes Lord yang ada. Dan sekarang di menit yang ke-8 terjadi rotasi ke area top lane. Cewek dalam bahaya, seorang diri. Backupnya terlalu terlambat hadir. Counter attack akan dilancarkan. Tyrant Revenge ke area tengah mendapatkan satu Tyrant Race. Fearless menjadi korbannya. Tapi dari belakang sudah terbuka dari Birul seorang diri. Sementara Swallow nggak bisa untuk join the fight. Karma pun dibayar tunai. Nggak ada jeda sekitar 10 detik pun. Siapapun tadi yang ngegas habis ke arah Kari, hilang semua di atas, Om. Bener, dengan hal yang sama, dengan permainan yang sama. 3 ultimate dilepaskan untuk Kari dan ke reset di sana. Lagi cooldown semuanya dan pemain-pemain dari Onyx Esports, mereka langsung nge-backup. Mereka nge-retake tadi posisi yang manis banget di top lane. Waduh, Kiboy-nya tertangkap. Dan benar saja baik banget tadi permainan yang dilakukan dengan adanya Yves. Reload manipulation terlebih dahulu, lalu ada Dairen yang datang. Siap langsung menumbuk ke arah tulang punggung yang dimiliki oleh Natalia. Hilang sudah, retak sudah, dipulangkan menuju ke base-nya. Rematik langsung Pak Pulung karena tengok Dairen aja udah langsung flicker ke area belakang tapi damage gak bisa terbendung lagi. Semuanya komit untuk menghentikan pergerakan dari Rebellion Zion, bahkan Fearless. Tempest Oblate yang gak sanggup untuk melamatkan dirinya di area mid lane. Onyx Esports menggeradak langsung mid lane dari tim Rebellion Zion dan buff purple
triple milik Rebellion Zion gak akan bisa mereka dapatkan. Waduh, Valnya dikejar sampai dalam itu Angry Gloom-nya. Hampir aja kena. Ini udah masuk ke dalam area defense yang dia miliki, tapi tetap digas habis oleh pemain Onyx Esports. Namun untuk kali ini chestplate-nya siapa yang akan ditabrak? Tidak terlalu Nggak ada. beresiko. Yes, terlalu mengambil resiko pasti untuk bisa mengejar satu hero saja. Tapi Onyx Esports, damage yang sudah mereka lakukan ini udah lebih daripada cukup untuk bisa unggul. Untuk bisa mendapatkan objektif selanjutnya yaitu Lord-nya dan bahkan Rebellion Zion mau keluar. Ini bakal susah banget karena mereka lagi kalah dari sisi item. Wah, nih kalian sambil nonton ini udah makin seru aja untuk MPL ya. Jangan lupa kalau lagi lapar, GrabFood solusinya. Lagi mabar terus lapar, ya udah GrabFood. Dengan menggunakan kode promo MPL IDX, Grab kalian akan langsung mendapatkan potongan senilai 50%. Dan Lordnya tidak ada diskon-diskon. Lordnya akan dipukulin, akan disikat, dan siapakah yang akan mendapatkan last hit? Dialah yang akan berhak untuk mendapatkan Lord tersebut. Reload manipulasi langsung dikeluarkan tepat berada di ujung, tapi Lordnya udah akan langsung menjadi milik dari Sirvetland. Fearless mau pergi ke arah mana? Ada yang jalan di dalam tubuhnya, langsung digas habis dengan ada dua orang pergerakan tersebut. Sirvetland mundur ke bagian belakang dengan saat tidak adanya panci, tapi ternyata masih ada. Satu hit terakhir, Kufranya pun langsung down, push-nya pun langsung berhasil didapatkan. Wow. Panjang banget peperangannya dan yang menjadi korban hanya Boots karena dia komit ke area lini belakang menghentikan pergerakan dari Rebellion Zion agar nggak mengganggu ke area Lord yang berhasil didapatkan oleh tim Onyx. Yes, bouncing ball tadi dan memang itu hanya Boots sih. Tapi kita tahu bahwa Boots ini diperlukan banget. Apalagi untuk fight besar seperti bouncing ball-nya, setup-nya. Itu yang dicari Dan sama sekarang Onyx. purple buff-nya diambil sama Lancelot, Bang. Diambil sama Lancelot. Buat beberapa saat ke depan, tempo permainan dari Rebellion Zion mungkin akan sedikit turun, tapi kecuali dengan ada Pakito yang bisa menambahkan dari tempo permainan. Namun barusan ada Birul yang menjadi korban dari Suns. Semakin lama lagi Birul untuk ngedapetin stacknya, susah untuk one punch ke area siapapun karena nggak dikasih waktu nih untuk Onyx Esports. Onyx Esports tahu betul winning condition yang mereka miliki yaitu menghentikan dari Rebellion Zion jangan sampai ke arah late game. Iya, bahkan masuk ke late game juga udah ada cewek. Ada Sun dengan Lilianya. Dan WON pun barusan udah menjadi milik dari cewek. Berarti CSP ataupun pukulan-pukulannya ya udah akan bisa ditahan beberapa saat. Real time win probability by Samsung Galaxy A series pun udah ke arah tim Onyx Esports 60 lebih persen. 64 tadi ya kalau nggak salah. Tapi Rebellion masih punya kesempatan. Masih, tenang aja masih. Jadi buat teman-teman semua di luar sana pendukung dari Rebellion Zion, gas. Mana dukungan kalian? Langsung banjirin kolom komen kita. Pendukung dari Onyx Esports, jangan mau kalah. Banjirin juga. Dan ini dia itemnya Om Awa. Yes, dari cewek Windtalker Golden Staff ada di sana. Ada Windtalker sebenarnya sih menarik ya. Karena dengan Windtalker ini ada extra attack speed juga. Ada extra movement speed juga. Surveillance bahkan gak kesenggol sama sekali. DOD adalah next item dia. Waduh. Itu sergapan macam apa lagi? Boncing bolnya. Satu hit terakhir tapi Dairennya masih bisa selamat. Masih bisa kabur dari area tersebut. Wow, Rebellion Zion menggerakkan permainan di menit ke-12 ini dengan mengejutkan karena Birul perlahan tapi pasti melakukan push di area bottom lane. Dia ngedapetin turret. Ketika Onyx Esports malah maju ke area depan dan harus kehilangan Keyboy, mereka otomatis akan mundur secara perlahan. Tempo permainan dari Onyx Esports agak sedikit pelan karena Rebellion. Mereka main ngegas langsung ke area tengah. Dan Tempest Oblitz untuk kabur saja. Rebellion Zion cukup puas dengan mendapatkan satu. Tapi masuk ke area depan dengan boost. Tyron Revenge. Tyron aja nggak sempat keluar. Sudah terlalu low. Sedangkan Surfeit Lance bersama dengan cewek gak bisa untuk mengeksekusi siapapun dari Rebellion Zion. Tapi Birul ketinggalan di area belakang. Wah, ini adalah hal yang begitu indah tadi dilakukan dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Boots. Namun sekarang pertempuran terus terjadi, double kill berhasil didapatkan juga, shutdown pun tercipta, tapi Pakitonya berhasil membalas keadaan. Walaupun untuk sekarang Natalia menjadi sang eksekutor akhir, hilang sudah 3 player yang dimiliki oleh Rebellion Zion, Mude. Wah, aku pikir itu Rebellion Zion bisa mundur setelah ngedapatin turret, tapi ternyata enggak. Mereka maju. Mereka coba untuk cari kesempatan juga karena memang tadi cewek lagi out of position tadi. Heeh. Dia lagi di depan, dia lagi mau coba untuk pulang ke belakang, ditinju sama Pakito. Ada Diren.
yang nunggu di dalam rumput. Wah, ini Sirvetland darahnya memancing keributan nih. Karena siapapun ngelihat darah segitu pastinya akan sangat bernafsu sekali. Dan sekarang ada Natalia yang menjadi korban dan Lord terbuka dengan begitu bebasnya. Satu flicker Tyrant Rage-nya connect. Untung saja masih ada backup yang dilakukan oleh ada pergerakan dari Aldous. Namun untuk kali ini Fearless-nya berhasil didapatkan. Tidak ada retribution, hanya ada pergerakan yang dimiliki oleh beberapa pemain Onyx yang udah semakin dekat lagi ke arah dari Lord-nya. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Karena untuk sekarang Lord-nya berhasil diamankan juga oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Rebellion dan juga Karinya harus down. Sun-nya pun harus mundur, harus pergi dari area tersebut, Bude. Tertinggal seorang diri, kedua tim ngotot untuk mengamankan Lord yang ada dan rupanya Rebellion Zion. Mereka berhasil mendapatkan momentumnya di menit ini di Lord yang kedua. Ya, dan bahkan ini respawn lagi dari linknya. Yang mereka akan tetap bisa melakukan split push. Aldous bisa ke sisi di mana gak ada Lordnya. Dan kita lihat replay oleh Samsung Galaxy A-Series di mana duel yang cukup panjang terjadi di arah dari Lordnya. Dan ternyata dimenangkan tadi dengan splash damage yang diambil oleh Biru. Waduh. Ini kalau kita lihat dari hal yang terjadi di bagian Lord tadi, sama-sama nggak punya jungler, sama-sama nggak punya, hanya tinggal beradu peran aja. Tapi untuk sekarang kita lihat ada Sirvetland mulai maju ke bagian depan dengan pancer yang dimiliki, namun pergerakan chase pad-nya udah langsung maju ke bagian depan. Serangan dilakukan oleh Rebellion Zion mulai menggila. Ada Fearless yang harus mundur ke bagian belakang, tapi untungnya masih ada sebuah healingan yang diberikan oleh Angela, masih bisa selamat. Dan juga untuk Onyx, defense-nya begitu kuat, langsung dipertontonkan. Dan Wow. Puncture keras ke depan, Phantom Execution, Fall mencoba untuk flicker, kabur, Fall masih bisa selamat dan Sirvetland terbuka. Tyrant Revenge dikeluarkan, Boots menghentikannya. Onyx Esports melakukan counter attack yang sangat baik, mempanis dua member dari Rebellion Zion. Dipukul mundur lagi, saling pukul memukul dari peperangan di area bottom lane. Dan satu inhibitor masih selamat. Wow, oke, Rebellion Zion tadi mereka terlalu maju ya. Kalau kita lihat bahwa dengan Lord yang sudah tumbang juga mereka masih mencoba untuk bertahan di sana dan ke punish. Tapi sejauh kita melihat sekarang permainan kembali menjadi berimbang, ini bakal ke reset. Kita harus menunggu nanti untuk Lord level 3 di menit yang ke-18. Ya, dari segi net worth 11-12, dari win probability pun masih sama sebenarnya 64% dan 36%. Tapi aku ngelihat Rebellion punya kesempatan yang cukup besar karena aku lihat Birul pun bisa untuk ngepanis siapapun kalau bisa one punch. Mau ke cewek atau ke Sirvetland. Yes, ada Aldous. Ada Link juga bahkan. Sementara kalau kita tahu sekarang Lancelot ini pasti akan fall off di menit 15 kan. Oke, ini mereka udah mulai maju dan mereka juga harus memperhitungkan WWN yang dimiliki oleh Kari. Dan barusan ada satu flicker, ada Tyrant Revenge dikeluarkan. Tyrant Revenge juga gak kena ke arah siapapun. Bouncing Ball kali ini digunakan untuk bisa kabur dari area tersebut. Tapi sepertinya pemain Rebellion Zion ingin membalas keadaan. Tidak, mereka harus ngereset lagi, Bude. Boots langsung panik, nggak panik lah masa panik, Tyrant aja nggak kena, nggak lihat Boots. Langsung mundur, memang nge-set up pakai Kufra itu one moment banget gak sih? Dan itu dibutuhkan. Benar, apalagi masuk ke late game ya. Karena satu momen akan menjadi game changer untuk Onyx Esports. Dan dari itemnya dulu, Rebellion Zion kali ini mereka udah full item. Mereka udah siap dengan segala itemnya. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusi plan mereka. Oke. Dairon bisa dia selamat? Tidak, karena 4 orang berada di area tersebut. Dan sekarang, what? Linknya berhasil diambil di mana ada Lord yang sangat krusial. Sudah muncul, Bud. Di menit yang ke-17, sesaat lagi menit ke-18, tapi Onyx Esports mereka kayak nggak mau nunggu, mau make sure bahwa Lord yang kedua, Lord ketiga tapi Lord level 2. Iya. Mereka langsung amanin, nggak nunggu-nunggu lagi. Karena nggak ada Fearless ya, Om. Iya, nggak ada Fearless dan juga Diran, ini dua pemain yang harus bisa ada di sana. Dan dua-duanya juga punya impact banget dengan damage burst-nya. Ternyata tumbang. Waduh. Wow, itu mahal sih tadi. Nih, barusan Kiboy sangat luar biasa, Om ya. Dia berhasil mendapatkan junglernya. Link. Itu Lord di depan mata. Link ingin mendapatkan ke arah Lord tersebut. Tapi Linknya dicolek. Itu the next level ngepok tadi ya. Ngepoknya kok ngebers gitu. Udah nggak ada Link, otomatis mereka nggak akan takut lagi siapa yang bisa untuk berpotensi nge-steal Lord. Gak ada ketika nggak ada Link. Otomatis sekarang Onyx Esports dengan Lord yang kedua, posisi dari Onyx Esports akan lebih unggul untuk masuk ke dalam inhibitor. Nge-charge ke arah inhibitor mid lane. Habak hilang sudah dari inhibitor turret di area mid lane. Wah, nih Lordnya masih dicuekin. Lordnya masih bisa ditahan. Ada chase pad-nya langsung nabrak ke bagian depan dan juga reload masih di bagian belakang sedikit lagi. Tapi Sun-nya masih berhasil mundur ke bagian belakang. Ada
Winter Trencher udah mulai mengamuk. Sementara itu ada Flicker juga yang dikeluarkan oleh Birul. Birul akan langsung memberikan satu buat tonjokan dan satu hit terakhir mungkin akan menjadi sebuah akhir dari Bun. Dan pada raja Bunnya hilang sementara Lord jadi tempat lain masih ingin mendapatkan ke arah base-nya Bude. Wow, 3 member dari Onyx Esports ditukar untuk 2 inhibitor milik Rebellion Zion. Tapi defense yang kita perlihatkan bahwa ini mungkin yang udah kelihatan adalah Birulnya. Siapapun yang ada di hadapan dia, kehabek, kegeprek, hancur tulang. Dan juga Birul di sini hanya fokus untuk mendapatkan cewek. Yes, Yep. memang cewek punya win of nature, tapi hanya 1,5 Ya, second. itulah yang di-trigger Om ya. Betul, dipancing gimana caranya? Begitu win of nature-nya kepencet, nanti mudah banget untuk dia masuk dengan chest fade-nya. Ulala, inilah dia back and forth moment. Rebellion Zion kini berada dalam posisi base milik Onyx Esports yang mencoba untuk melawan defense. Dari base dikeluarkan, tapi cewek nggak takut, dia maju ke depan dengan ada Immortality. Mengusir mundur semua pemain dari Rebellion Zion dan nge-clearing wave minion. Wah itu hampir aja loh ketangkap Birul, tapi di arah yang berbeda apa yang dilakukan oleh Dairon karena Oh. Dairon dia terpisah. Di mana ada setup yang dilakukan oleh rekan-rekan di tempat yang lain namun dirinya menjadi bulan-bulanan Om Wawa. Oke. Mencoba melakukan split push seorang diri. Iya, ini terlalu jauh juga tadi apalagi ya. Kita harus menunggu nanti Lord level 3. Ini dia Lord yang pasti akan sangat dinantikan sekali. Karena Lord yang ini akan memberikan buff untuk siapapun yang ngedapetin Lordnya. Dan terlihat bahwa dari Onyx Esports mereka udah, oke lah kita harus main pelan, kita harus main objektif. Yep. Karena dari Rebellion Zion mereka bisa split push. Mereka bisa kemana-mana lah. Birulnya sih ini. Ini Birul, ini abang-abangan pasar dipanggil. Rul, tolong Rul. Kata, web. Ada berapa orang nih langsung masuk? 5 orang langsung. Dan Birulnya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Rebellion Zion nggak bisa melakukan hal yang sama dengan menugaskan Oh. Birul nge-push seorang diri seperti tadi. Ketika udah terbuka di dalam map, otomatis Onyx Esports akan langsung ngegeregas ke arah sana. Iya dan juga tadi 5-5-nya itu. 5. Komit untuk ke sana. Jadi kalaupun chest fade mau dibuka nggak bisa. Muter di situ doang Di chest sana fade. doang. Yes, dan udah pasti itu adalah lock yang manis dari Onyx Esports. Dan kejadian seperti ini selalu terjadi di saat ada Lord loh. Iya. Ini yang harus menjadi, harus yang mereka bawain, tapi ternyata ada Natalia yang berhasil didapatkan, namun jarak mereka untuk bisa mendapatkan ke arah Lord masih cukup jauh dan Lordnya pun akan menjadi milik dari Onyx lagi. Dan nantinya kita akan melihat last fight-nya seperti apa, apakah itu akan menjadi last fight atau akan masih berlanjut. Ini momen dimana Onyx Esports ngedapetin Lordnya lagi dan lagi. Masuk ke area base milik Rebellion Zion dan ini tinggal satu inhibitor doang nih untuk Rebellion Zion. Tapi dengan Yves yang mereka miliki, apakah cukup Om buat ngedefense? Kalau bicara soal defense masih bisa. Asal mereka nggak ke pick off lagi satu demi satu. Karena kunci dari Rebellion Zion sekarang adalah mereka harus main 5. Mereka kalau split, mereka harus bisa dapetin point kill dan itu bisa didapetin sama Fearless bersama dengan Val kombinasi. Weh, ini mereka nggak defense di dalam dong, mereka Harus dulu. ingin fight di luar. Mereka tahu di saat mereka defense di dalam nggak ada lagi perlindungan, Lordnya akan langsung masuk dan mereka semua dari Onyx akan langsung fokus ke arah base-nya Bude. Ya apalagi dengan adanya cewek yang berpotensi untuk nge-meltdown turret dengan sangat cepat. Jadi dihentikan, mencoba untuk nge-clearing semua yang ada. Dengan adanya Rebellion yang dibuka, terkunci satu. Boots masih bisa kabur dengan adanya bouncing ball. Tapi Tengol ini belakangnya, tapi boleh dikeluarkan. Sans memiliki Peter Transition dan bisa selamat. Tapi Birul pun hadir, Kiboy masih bisa selamat. Di area belakang, bouncing ball dikeluarkan. Birul yang menjadi korban pertama dari Rebellion Zion Onyx Esports. Mereka masih bisa bertahan dari gemburan surprise attack dari Rebellion Zion. Dan kali ini Rebellion Zion tanpa 2 core milik mereka hanya bisa bertahan dengan 3 membernya. Wah itu ada berapa Winter Trencher tadi di area tersebut? Bukan Win of Nature sekarang, ganti. Bukan, langsung winter lagi. Apa yang mau ditinju rumput? Gak bakal bisa dan itu adalah sebuah pemikiran yang begitu pintar dilakukan oleh beberapa pemain dari Onyx Esports dan hanya ada 3 orang dari Rebellion Zion yang hanya siap untuk menampung serangan dari Onyx Esports. Rebellion. Dan mereka harus bisa bertahan dengan 3 setan. member. Wah pancingannya boleh-boleh loh Bude. Ada Black Shoes yang udah langsung dikeluarkan tapi di luar Black Shoes untuk kali ini Tempest boleh dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korbannya karena sekarang sedikit diterai. Ada Sun dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Tapi Virus ada di bagian belakang. Sedikit lagi tersisa. Ada Immortal lagi yang pecah harus kabur dari area tersebut. Tapi Burst masih bisa selamat. Tidak ada yang tumbang sejauh ini. Karena pemain dari Rebellion pun udah ada 1 orang yang bangkit. 1 tumbukan dia. Bisa menyelamatkan karena sekarang untuk Besio masih bisa selamat namun tidak. Tidak dan tidak. Kemenangan untuk Onyx Esports. Itu 1 katapult tadi. Close match banget sih. Circuit Satu- Lens juga dia pakai pentuan buat ke belakang Om.